Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin amma ba'd. Perkenalkan saya Ahmad Wanur Sufi dari kelas PSAC angkatan 2023. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait unsur-unsur kebudayaan yang bersifat universal. Dapat diartikan sebagai warisan atau tradisi. Nah, budaya dua unsur. Yang pertama yaitu sistem bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga sistem sosial. Yang keempat yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Nah, yang kelima sistem mata pencaharian hidup. Yang keenam sistem religi. Yang ketujuh sistem kesenian. Antropologi linguistik. Nah, bahasa ini merupakan unsur penting dalam kehidupan karena bahasa merupakan sarana komunikasi kepada individu yang lain atau sesamanya. Dan berwujud di dalam ide manusia. Nah, pengetahuan itu sangat penting dalam kehidupan. Karena pengetahuan merupakan bekal untuk menjalani hidup dan juga pengetahuan merupakan awal atau langkah pertama untuk seseorang melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas setiap hari. Masyarakat melalui berbagai kelompok-kelompok sosial. Nah, sistem sosial. Sistem sosial ini sangat berkaitan erat dengan sistem bahasa. Karena dari bahasa atau bahasa merupakan sarana komunikasi yang digunakan oleh seseorang kepada orang yang lain. Nah, dari situ pasti akan ada yang namanya hubungan sosial. Dari hubungan sosial akan terciptanya sebuah kelompok-kelompok sosial yang dimana di situ pasti akan ada namanya hubungan-hubungan timbal balik yang menggunakan bahasa atau sarana komunikasi. Hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda baru. Jadi sistem peralatan hidup dan teknologi ini berhubungan dengan sistem pengetahuan. Karena seseorang yang menciptakan sesuatu yang baru atau memperbarui hal-hal yang baru, otomatis mereka itu dibekali oleh pengetahuan-pengetahuan. Dan juga seseorang untuk mendapatkan pengetahuan itu perlu ada yang namanya komunikasi. Ketika seseorang belajar, otomatis seseorang itu berkomunikasi dengan pengajarnya melalui komunikasi bahasa tertentu.
Ya, pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif. Jadi zaman dahulu, menurut ilmuwan sosial berasumsi kalau orang-orang yang berada di luar Eropa itu mereka itu masih primitif, bukan primitif sih. Mereka itu menganut kepercayaan yang diturunkan oleh nenek moyang mereka, yaitu apa? Mempercayai animisme dan dinamisme. Oleh karena itu, ilmuwan-ilmuwan sosial atau ilmuwan-ilmuwan Eropa itu berpendapat bahwa orang-orang atau bangsa yang di luar Eropa itu mempunyai kepercayaan kebudayaan yang masih primitif. Sedangkan di negara atau di daerah mereka itu mereka telah menuhankan akal dan tidak terlalu mempercayai namanya seperti keagamaan, kepercayaan beragama. Mereka lebih menuhankan yang namanya akal atau logika otomatis. Ya, mereka berpikir secara rasional. Nah, orang-orang semacam itu biasanya disebut dengan orang ateisme. Mereka hanya menuhankan akal dan tidak mempercayai kepercayaan-kepercayaan atau tidak beragama. Atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, sistem mata pencarian atau biasa disebut dengan bekerja. Seseorang bekerja untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan seharinya. Otomatis mereka akan melakukan kegiatan-kegiatan yang dimana kegiatan itu menghasilkan sesuatu yang mampu untuk menghidupi diri mereka. Jadi sistem mata pencarian itu sangat berkaitan erat dengan sistem-sistem seperti sistem sosial, sistem pengetahuan, sistem bahasa. Dari sistem bahasa mereka melakukan komunikasi melalui bahasa-bahasa mereka sendiri. Dari sistem sosial, mereka akan melakukan interaksi sosial kepada sesamanya. Dari sistem pengetahuan, nah mereka akan bekerja sesuai pengetahuan atau pengalaman yang mereka miliki. Dalam ragam jenis kesenian. Nah, di setiap daerah pasti ada yang namanya kesenian-kesenian daerah. Kesenian daerah pasti mempunyai ragam ciri khas khusus. Karena dari ragam ciri khas khusus itu terlihat nampak tanda-tanda bahwa mereka itu menyampaikan gagasan kepercayaan mereka itu melalui sebuah kesenian. Jadi seperti di Indonesia yaitu banyak sekali ragam kesenian adat istiadat. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan bahwa kesenian merupakan bentuk dari gagasan, kepercayaan, pikiran, dan ide yang disampaikan dalam bentuk kesenian. Di lingkungan masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.